Luar biasa ya, setingkat Kapolda diintervensi oleh mereka. Saking pedenya bahwa masyarakat Indonesia dan seluruh pejabat di Republik ini, semua institusi di Republik ini sudah mempercayai, meyakini 100% bahwa mereka nyambung kepada kan itu, saking pedenya. Sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat, sekali lagi, mengintervensi. Yang lebih parah, mengintervensi laju pengetahuan untuk disalurkan. Juga nggak boleh dong. Ingat pesan Kang Rizik. Yang hak, katakan hak. Yang batil, katakan batil. Itu pesan beliau. Ya. Yang hak, katakan hak. Yang batil, katakan batil. Kalau kemudian ada orang yang mau mempersekusi gara-gara membicarakan hak, bodoh amat. Sabodo teing. Masa bodoh. Kan itu. Cuma catat satu. Ya. Yang hak itu tidak bisa hanya menurut pandangan kalian. Ya, kita pun punya pandangan yang kita anggap sebagai sesuatu yang hak. Masalahnya kan di sana. Oh, tentu orang ketika melihat bahwa sedang membicarakan ilmu, ya tidak akan berhenti, tidak akan takut diintervensi, diintimidasi, bahkan dibunuh. Justru di sana nilai agungnya ilmu pengetahuan ketika dipertahankan. Ya, bila kita tidak mampu mempertahankan argumen yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran, karena ada intervensi, karena ada ancaman, ya berarti kan kita kalah. Dan itu tidak dicontohkan oleh para mujahidin salafus sholih. Nah, itu mempertahankan argumen yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Satu kali lagi, itu pun diajarkan oleh Kang Rizik. Hak, katakan hak. Yang batil, katakan batil. Ini ada video yang viral, voice note yang kemudian nyebar, mengintervensi Kapolda Jawa Timur untuk supaya tidak memanggil Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani berceramah di sana, karena katanya akan memecah belah, karena katanya semua warga Jawa Timur menolak itu dan lain sebagainya. Kata siapa? Seluruh warga Jawa Timur menolak. Ini ente ngarang luar biasa ini. Coba dengarkan sama-sama. Dan luar biasa bodohnya bila Kapolda Jawa Timur ikut terintervensi oleh mereka. Ya, kita akan lihat aja Jawa Timur nanti. Bila Pak Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani jadi manggung di sana, berarti Kapoldanya tegas. Ya, nggak ada caci maki, cuma ngomongin tentang ilmu pengetahuan kok. Yang kalau kemudian berbeda, boleh dong. Pandangan kebenarannya yang kemudian berbeda dengan yang lainnya, boleh dong. Asal landasannya jelas. Dalil untuk ngomongnya jelas. Bisa dipertanggungjawabkan di dunia wal akhirah. Kan itu. Dan keiman siap mempertanggungjawabkan untuk urusan tesisnya itu. Di dunia wal akhirah. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Imam Sugianto, Kapolda Jawa Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Imam, itu ada abang ngirim di atas itu ada undangan tadi ke Lutfi Basori Alwi habis subuh telepon-teleponan bicara bertelepon sama Abah tentang masalah acara tanggal 19 Juni di Tuban. Ini pembicaranya ini adalah provokator yang ingin memecah belah umat, adu domba antara habaib dengan ulama dan habaib, masalah Ba'alawi dan Asmaskan ke Wali Songwan. Ini semua ditentang seiring dengan apa yang disampaikan oleh Rois Am PBNU Ki Haji Miftahul Ahyar bahwa ini adalah perpecahan. Tidak benar. Ki Hasyim Asy'ari itu siapa? Itu semua kita cinta terhadap habaib. Di Jawa Timur semua cinta habaib. Nah, ini dari Banten mau mengobok-obok Jawa Timur sudah lama. Kami
Abah sudah blokir bersama Kapolda Tony Harmanto bahwa Kapolres jangan memberikan izin keramaian kepada setiap ada acara Imaduddin Usman. Ini pasti yang dibahas adalah perpecahan masalah kita anti habaib. Anti habaib, bahwa habaib itu bukan keturunan dari Rasulullah. Abah Alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Kalau sudah bicara masalah Abah Alawi, tentu habaib yang ada di Indonesia. Jadi mohon kepada Mas Imam, diperintahkan kepada Kapolres jangan mengeluarkan izin dan pengamanan. Mohon bubarkan. Di Sampang tidak jadi, di Pamekasan tidak jadi. Kenapa? Karena memang ini di Madura waktu itu kalau dikasih izin banjir darah. Banjir darah. Saya menjamin, ya Abah menjamin. Alhamdulillah Pamekasan tidak jadi, ditandatangani 4 kabupaten ulama waktu itu permohonan itu yang melalui Abah. Alhamdulillah Kapolda Tony Harmanto ketika itu tanggap cepat itu. Termasuk yang Sampang juga tidak dapat izin keramaian. Maka dia pulang. Karena Jatim yang sudah kondusif, yang kita dengan susah payah, Abah yang terlibat langsung bagaimana ikut bersama-sama dengan Polda Jatim dan jajaran untuk menciptakan Jawa Timur kondusif. Percikan-percikan api senantiasa Abah membunuh bersama para ulama. Jangan sampai api itu berkobar. Ini selama ini. Terus maka Jatim sebagai barometer bahwa Jatim adalah Jatim kondusif. Kita ada istilah Ibu Gubernur Bu Hafifah, Jogo Jatim. Artinya Jatim harus tetap kondusif. Lah ini ada gerakan pendatang yang namanya Imaduddin Usman, ini 1000%. Bahwa dia datang untuk memecah belah, mengadu domba antara ulama dan habaib, sehingga masyarakat menjadi marah. Gitu. Ini aja Mas Imam. Dari Abah masih di Madura, masih ngatur-ngatur sapi sudah selesai. Korban kena banyak dari teman-teman jenderal dari Mabes Polri titip ke Abah. Itu mohon jangan diberi izin. Mohon Abah mohon. Mohon jangan ada Imaduddin Usman masuk Jawa Timur. Itu dari Banten. Itu akan merusak Jawa Timur. Hakul yakin, enol yakin. Ini permintaan semua, baik itu Aliansi Ulama Tapal Kuda, Aliansi Ulama Madura, Aliansi Ulama Surabaya, Sidoarjo, dan para ulama NU. Ya, karena Ki Maftuh Ahyar sendiri sebagai Rois Am, ya itu sudah benar-benar menentang pernyataannya sikapnya Imat itu, Imat singkatannya kan, Imaduddin Usman, bukan kiai itu. Termasuk Kiai Lutfi Basari Alwi sangat menentang, termasuk Kiai Idrus Romli Jember. Sangat luar biasa bahwa itu adalah tidak benar apa yang disampaikan oleh Imat itu. Gitu aja dari Abah. Mari kita jaga Jawa Timur terus tetap kondusif, karena memeliharanya jauh lebih susah daripada meraihnya. Jatim sebagai barometer nasional. Demikian dari Abah. Posisi Abah di Belega, Bangkalan, Madura masih di sini. Insya Allah nanti malam baru kembali ke Surabaya. Insya Allah kalau tidak besok pagi. Semoga Mas Imam Sugianto beserta keluarga sehat, panjang umur yang barokah, dan Mas Imam Sugianto, saudara Abah, kebanggaan Abah, diberi derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggi derajat, sebentar lagi bintang 3, mudah-mudahan menjadi Ka'bah Intelkam. Amin. Allahumma amin. Karena Mas Imam luar biasa, dan alhamdulillah sapinya sudah dibagi-bagi ke pondok-pondok pesantren. Salaf, pesantren yang besar, semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti Mas Imam beserta keluarga besarnya ada kendaraan nanti di Padang Arah Maksar. Amin Allah, amin, Allahumma amin. Abah capek, banyak tamu ini, tiba-tiba datang ini tamu, Abah tidak pernah berhenti tamu, dan selalu minta doakan untuk mendoakan Mas Imam Sugianto sekeluarga. Gitu aja Mas ya. Makasih kerjasamanya. Mohon jangan diberi izin. Ya Abah dengan hormat serta sangat, jangan diberi izin. Itu jelas memecah belah. Abah jamin itu akan ribut sampai kemana-mana. Gitu. Memang kejadian nanti di Tuban acaranya besok. Ya memang mendadak ke Abah.
yang disampaikan pagi-pagi deh. Abang mendapat dari Kelutri Basori Alwi dari PIK Malang, Singosari Malang. Ya Mas Imam ya, mohon ya jangan diberi izin ya, karena yang lalu semua Kapolda tidak memberikan izin. Ya, mohon ya dengan hormat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita membantu membela Rasulullah dan membela Duriatun Rasul. Gitu. Ba'alawi itu adalah benar-benar Duriatun Rasul, dan habaib yang di seluruh dunia, khususnya di Indonesia itu adalah benar-benar adalah darah daging Rasulullah. Jangan pernyataan Rois Am menjadi acuan kita juga. Rois Am PBNU Ki Haji Miftahul Ahyar, bahwa Ba'alawi benar adanya sebagai Duriatun Rasul, dan habaib itu adalah darah daging keturunan Rasulullah. Ya, pengaconya adalah dari Banten. Gitu aja dari Abah. Makasih saudaraku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pakai ngancam segala lagi. Dan saya bisa katakan ucapannya 1000% bohong tuh. 1000% dusta itu. Semua warga NU, semua warga Jawa Timur menolak. Kata siapa? Kata siapa itu? Mengancam untuk akan banjir darah bila. Jangan kayak gitu dong. Orang itu sedang berbicara yang dianggapnya benar. Anda juga kan melakukan itu karena anggapan Anda. Apa yang Anda lakukan adalah kebenaran. Kan sama. Ucapan Anda bukan Al-Quran. Satu kali lagi, ucapan Anda bukan Al-Quran yang 100% pasti benar. Pandangan Anda juga bukan Al-Quran yang 100% pasti benar. Begitupun sama orang lain. Meskipun sama Kiai Mau'ud Usman Al-Bantani, bukan Al-Quran. Masih berpotensi ada di dalam kebenaran, juga masih berpotensi ada di dalam kesalahan. Dan sama levelnya. Levelnya sama. Anda manusia, tidak menjamin apa yang Anda yakini kebenaran, benar-benar kebenaran. Kiai juga manusia, tidak dijamin apa yang diucapkannya kesalahan atau kebenaran. Masih 50-50. Kenapa? Kok mau merasa bahwa apa yang Anda pandangkan, apa yang Anda statementkan adalah mutlak kebenaran, yang lain salah? Siapa ente? Mengaku Tuhan, mengaku utusan Tuhan, kan gak bisa. Orang itu sedang menghibahkan dirinya untuk mengungkap kebenaran kok, atau yang dianggapnya kebenaran lah. Kalau Anda mau menggugat kalimat kebenaran, sedang berupaya untuk yang dianggapnya benar diucapkan. Anda juga kan sama, yang dianggap Anda kebenaran kan levelnya sama sekali lagi. Sama levelnya. Ya, jangan kayak gitu, Bos. Jangan egois kayak gitu. Nggak boleh. Itu mematikan cara berpikir masyarakat, dan itu tidak diajarkan dalam agama. Egois itu namanya. Masa yang orang lain ucapkan, statementkan, orang lain ijtihadkan pasti salah, yang Anda statementkan, yang Anda pandangkan, yang Anda ijtihadkan pasti benar. Tapi levelnya sama, masih dalam kategori ijtihad, ikhtiar, mencari terus kebenaran. Sehingga belum pasti benar, masih dalam anggapan kebenaran. Sama anggapannya kebenaran. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Masa bodoh bila ada orang yang mau menolak, persekusi, bahkan penjara, itu ucapan bahar. Sama berlaku dari orang-orang juga. Punya pandangan kebenaran. Mereka akan mempertahankan kebenaran itu. Sama Anda juga mempertahankan pandangan kebenaran Anda. Yes dong. Gimana sih? Udahlah, jangan munafik, jangan. Itu yang diucapkan itu tokoh-tokoh kayak seluruh semua tuh. Idrus Somli, kemudian siapa tuh? Lutfi Basori kan. Nah, dia klaim aja kayak Miftahul Ahyar, semua warga NU. Enggak juga. Dia Miftahul Ahyarnya itu jelas mengatakan bahwa ini pandangan personal, bukan struktural, bukan atas nama Rois Am, tapi atas nama Miftahul Ahyar. Itu pun sama pandangannya, berpotensi benar, berpotensi salah.
Bukan wahyu kok, bukan Al-Quran kok. Masih pandangan personal individu, bukan dihasilkan dari rempugan kesepakatan organisasi lalu kemudian Miftahul Akhyar ucapkan, bukan. Islah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita mulai terbuka cara berpikirnya untuk mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ya, hati-hati. Ente dengan Kiai Imad levelnya mustahil sama. Yang berpotensi benar, berpotensi salah. Ucapan Anda, pandangan Anda bukan Al-Quran. Yang pasti benar. Ya, begitu dong. Jangan egois ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.